Halo Pak Pasca. Iya Pak. Ya, ini dari pemerintah provinsi Pak. Tadi kepala udah gitu ya kirim uang tambahan 10 juta. Tolong Bapak buat anggaran laporan keuangan seperti biasa. Oke, nanti saya. Nah, 10 juta tadi itu digunakan untuk apa saja selama sebulan ini? Saya akan buat. Iya, iya Pak. Betul. Ya, sama-sama Pak. Nah, itu tadi adalah salah satu bentuk korupsi yang terjadi, yaitu kasus korupsi penggelapan dana yang dilakukan oleh aparat negara, terutama di desa. Nah, kita harus melihat apa sih itu korupsi. Jadi korupsi adalah kasus penyelewengan yang merupakan penyelewengan terhadap kepentingan negara yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Jadi itulah pengertian dari korupsi. Nah, terkait korupsi juga ada bentuk-bentuknya, yaitu secara skala ada petty corruption, kemudian ada grand corruption, dan ada vertical corruption. Selain itu, segala jenis yang mendarat korupsi itu yang pertama yaitu suap menyuap, yaitu penggelapan jabatan dalam pemerintah atau dalam suatu perusahaan, dan yang ketiga yaitu gratifikasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab dari kasus korupsi itu sendiri. Ada dua faktor, yang itu faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal sendiri dipengaruhi oleh dua aspek juga. Yang pertama itu adalah kualitas moral individu. Ini dipengaruhi oleh budaya konsumtif dan juga adanya sifat serakah di dalam diri seseorang. Kemudian untuk aspek yang kedua adalah aspek sosial. Hal ini disebabkan oleh bisa jadi keluarga yang mengakibatkan atau adanya dorongan untuk melakukan korupsi sendiri. Kemudian untuk faktor yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu ini adalah faktor yang terjadi di luar dari individu seseorang. Hal ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah sikap masyarakat terhadap praktik politik ini. Biasanya keluarga atau sebuah organisasi sering menutupi kesalahan individu untuk menjaga nama baik. Kemudian untuk yang kedua adalah aspek ekonomi. Sudah sangat sering kita dengar bahwa kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah aspek politik. Kasus korupsi sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Kasus korupsi sudah sering terjadi pada zaman dahulu. Misalnya bisa kita lihat pada masa kolonial, sudah banyak kasus korupsi yang terjadi. Contohnya itu VOC, kemudian penjajahan Jepang yang ada di Indonesia. Kemudian kita beralih ke masa Orde Lama. Hal ini juga terjadi beberapa kasus korupsi yang sangat berdampak bagi Indonesia itu sendiri. Yaitu kita dapat melihat di Yayasan Istiqam. Kemudian berlanjut ke periode selanjutnya itu pada masa periode Orde Baru. Di sini sangat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi. Contohnya itu kasus Kopa, kasus Bulog, kasus Pertamina, kasus Bapindo, dan kasus Soeharto. Nah, setelah itu juga masih ada kasus korupsi di masa reformasi. Kita bisa dapat melihat di kasus PT Jiwasraya, PT Asabri, kemudian Bank Senturi, dan juga adanya korupsi Hambaleng, dan juga yang terakhir adanya kasus korupsi bantuan Covid nasional. Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama kita bisa menyatakan dengan edukasi anti korupsi. Yang kedua, dalam diri kita sendiri, kita tuh harus berintegritas sehingga meminimalisir daripada tindakan korupsi. Terus yang ketiga adalah melaporkan tindakan korupsi ke lembaga yang sudah disediakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah memperbaiki sistem atau restrukturisasi anti korupsi di Indonesia. Berani, jujur, hebat. Stop tindak korupsi.